Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan terkait dengan cara menghitung PP Pasal 21 khusus masa Desember untuk pegawai tetap ya. Jadi ceritanya berarti di sini kita akan menghitung PP Pasal 21 masa Desember, berarti kita harus menghitung PP Pasal 21 setahun, kemudian PPh Pasal 21 dari Januari sampai dengan November. Nah, jadi dari jadi cara menghitungnya tetap ya, berarti Januari sampai dengan November itu menggunakan TER, yaitu menggunakan TER. Kemudian masa Desember baru menggunakan rekonsiliasi pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Nah, masa Desember adalah jembatan yang menghubungkan kemudahan TER dengan akurasi pasal 17. Karena sebenarnya cara menghitung menghitung pajak itu menggunakan tarif normal adalah tarif pasal 17. Nah, Januari sampai November hanya untuk kemudahan karena pada dasarnya adalah cara menghitung pajak yang benar, ya bukan yang benar ya. Cara menghitung pajak yang seharusnya sehingga akan menghasilkan atau output pajak yang sesuai dengan undang-undang itu adalah pasal 17 ya. Jadi Januari sampai November memudahkan melakukan penyetoran pajak ya, sehingga rumitnya hanya di Desember aja, nggak perlu rumit di setiap bulan, tapi rumitnya cukup di masa Desember aja, tidak perlu rumit di setiap masa pajak ya. Nah, contoh subjeknya adalah Tuan R, pemberi kerja adalah PT ABC. Gaji bruto per bulan adalah 10 juta, terus kemudian iuran pensiun ada 100.000, statusnya adalah menikah, tanggungan tidak ada, sehingga status PTKP-nya adalah K0. Nah, statusnya adalah kunci utama untuk menentukan tabel TER mana yang akan digunakan di bulan Januari sampai dengan November ya. Tuan A ternyata punya tanggungan. Apakah Tuan A menikah? Ya. Berapa jumlah tanggungannya? Berarti 0 ya. 0 berarti kan 0 yaitu 58.500. Kategorinya adalah A ya. Terus berarti di sini aturan TER A berarti TK0 untuk TK0 dan TK1. Dan K0 ya. Kategori Tuan R kan K0 berarti masuk yang aturan TER A. Nah, kemudian di sini ternyata masuk ke tabel ter A untuk barisan yang ke-9 ya, barisan ke-9 yaitu 2%. Nah, lihat lagi tabel ternya. Nah, tabel ternya ternyata masuk ke baris ke-9 yaitu tabel ter A, yaitu tarif tarif tabel ter A-nya yaitu 2% karena penghasilannya adalah 10 juta, yaitu di rentang 9.650.001 rupiah sampai dengan 10.050.000 ya. Nah, terus kemudian di sini berarti penghasilan brutonya adalah 10 juta, kemudian dikalikan dengan tarif 2% sehingga PP Pasal 21-nya adalah 200.000 ya, 200.000. Kalau misalkan ini berarti ini ceritanya kan sama nih, gaji brutonya Januari 10 juta, Februari 10 juta, Maret 10 juta, April 10 juta, Mei 10 juta, Juni 10 juta, Juli 10 juta, Agustus 10 juta, September 10 juta, Oktober 10 juta, November 10 juta. Sehingga PPR 21 juga sama semua ya, 200.000 setiap bulan dari Januari sampai dengan November. Jadi di sini tidak perlu perhatikan potongan pensiun satu sebut belum diperhitungkan sama sekali di tahap ini. Inilah esensi kemudahan TER karena nanti potongan pensiun 100.000 akan diperhitungkan ya di masa Desember. Nah, gimana cara menghitungnya? Berarti untuk masa jam adalah waktunya menghitung kewajiban setahun yang sebenarnya. Nah, Januari sampai November TER mengenakan pajak dari penghasilan kotor ya. Sementara hukum pajak menurut pasal 17 Undang-Undang PPH mewajibkan pajak dihitung dari penghasilan bersih, penghasilan neto. Nah, penghasilan netonya berarti ya karena di penghasilan neto untuk memperoleh penghasilan neto berarti dikurangi dengan iuran pensiun dan biaya jabatan ya. Nah, di sini ada penghasilan bruto atau gaji bruto sebesar misalkan sebulannya tadi contohnya adalah sebulan adalah 10 juta ya, dikurangi dengan biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini adalah tarif biaya jabatan adalah 5% kali penghasilan bruto ya. Tarif biaya jabatan adalah 5% kali penghasilan bruto dengan ketentuan maksimal adalah 500.000 per bulan atau maksimal 6 juta setahun. Ini kan ngitungnya adalah penghasilan bruto sebulan. Berarti di sini maksimal adalah 500.000 ya. Nah, di sini. Kalau misalkan ini dikalikan 12 bulan terlebih dahulu, misalkan 10 juta kali 12 bulan, berarti kan 120 juta. Nah, 120 juta berarti biaya jabatannya adalah maksimal 6 juta. Karena kita menggunakan skema yang bulanan terlebih dahulu, sehingga maksimal adalah 500.000. Nah, kalau misalkan ini, misalkan 5% kali berapa? Kali 20 juta misalkan ya. Kalau 5% kali 20 juta. Nah, misalkan di sini ya, misalkan 5% kali 20 juta.
ini kan hasilnya menjadi 1 juta ya. Nah, kalau 1 juta, sementara maksimal adalah 500.000, berarti maksimal yang digunakan adalah 500.000. Jadi tidak boleh melebihi 500.000 per bulan. Nah, biaya jabat ini apa sih? Biaya jabatnya adalah diasumsikan sebagai asumsinya ya, meskipun ini pengeluarannya ada atau tidak ada, kita nggak tahu ya. Diasumsikan sebagai pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh seorang pegawai selama setahun ya. Nah, selama setahun. Nah, seperti itu ya. Selama setahun. Nah, jadi biaya jabatan 5% kali, jadi seolah-olah si pegawai ini mengeluarkan biaya jabatan atas pekerjaannya sebagai pegawai tetap ya sebesar 5% ya. Nah, sehingga di sini pengurangan satu adalah biaya jabatan 5%, kebetulan di sini 5% kali 10 juta pas ya, sehingga 500.000, sehingga kita menggunakan yang 500 kebetulan pas ya. Kalau ini 600.000 berarti yang dipakai hanya 500.000. Kebetulan ini pas. Kalau ternyata di sini 400.000 berarti yang dipakai adalah 400.000. Yang mana yang paling kecil ya? Nah, mana yang paling kecil? Karena ini kebetulan pas berarti 500.000. Kemudian pengurangan kedua. Pengurangan kedua adalah iuran pensiun. Iuran pensiun semuanya masuk sini ya. Karena nanti iuran pensiunnya akan dikenakan pada saat uh, pada saat menerima uang pensiun. Kebetulan di soalnya adalah iuran pensiun adalah 100.000, sehingga penghasilan itu, penghasilan bersihnya adalah 10 juta kurangi 500.000 kurangi 100.000 menjadi 9.400.000. Kemudian kalikan setahun ya, karena setahun kan kalikan 12 menjadi 112.800.000 ya, seperti itu. Nah, kemudian dikurangi dengan PTKP. PTKP untuk status K0 adalah 58.500.000, sehingga penghasilan kena pajaknya 54.300.000. Inilah bensin sesungguhnya untuk mesin pasal 17, karena baru ini penghasilan kena pajak ini baru dikalikan dengan tarif. Tarifnya adalah 0 sampai 60 juta, tarifnya adalah 5%. Nah, 5%, karena kebetulan ini di bawah 60 juta, sehingga langsung dikalikan 5%. 5% kali 54.300.000, sehingga PPh 21 setahun, PPh pajak penghasilan setahunnya adalah 2.715.000 ya. Kemudian setahunnya kan 2.715.000. Dikurangi pajak yang telah di-store dari Januari sampai November menggunakan TER tadi 2.200.000 yang diperoleh dari 11 bulan kali 200.000, sehingga pajak masa Desembernya adalah 515.000 ya. Sehingga Desember bukanlah tarif baru, ia hanya sekedar pelunasan sisa kewajiban aja. Sehingga sebenarnya adalah cara perhitungan seharusnya adalah ini ya. Yang tarif ternya untuk menyederhanakan perhitungan, sehingga tidak perlu menghitung setiap bulan seperti ini ya. Sehingga cukup di masa Desember aja perhitungannya agak kompleks ya. Sehingga lebih memudahkan ya. Sehingga namun tetap menggunakan skema tarif pasal 17 ya. Jadi ini adalah cara menghitung PPh 21 masa Desember untuk pegawai tetap. Nah, ini timelinenya. Nah, seperti ini ya. Jadi total beban pajak setahunnya seperti ini. Dari Januari sampai dengan November itu 200.000 ya, menggunakan tarif TER berdasarkan penghasilan bruto. Kemudian yang masa Desembernya menggunakan tarif pasal 17 melalui rekonsiliasi penghasilan itu ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini Januari November 200.000 per bulan, terus kemudian Desembernya adalah 515, sehingga pas ya, tidak ada kurang bayar, tidak ada lebih bayar untuk pakai tetap, seharusnya pas ya. Karena semuanya akan dilunasi di Desember. Semuanya dilunasi di Desember untuk PPh pasal 21 untuk pegawai tetap ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.